Kembali lagi dengan saya Mazul, biasa dipanggil dengan Mas Upik. Kita lanjutkan step kedua, belajar tentang Microsoft Word. Nah, untuk tahap kedua ini kita belajar, kan kemarin sudah yang beranda. Lalu kita akan mencoba mencoba fungsi-fungsi atau menu yang ada dalam sisipkan, atau biasanya itu insert namanya. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada halaman sampul. Nah, halaman sampul tuh kayak kita kalau misalkan mau bikin sampul, ya kan, bisa ngikutin ini, tinggal diklik misalkan ya. Nah, tinggal diklik kan langsung muncul di sini. Ya udah, kita tinggal edit. Misalkan ini namanya, judul dokumen, subjudul, abstrak, dan lain-lain. Ya kan? Nah, kemudian bisa juga dengan ini. Nah, di keterangannya ini tertulis tadi, nah, bahwa tambahkan halaman kosong di sembarang tempat dalam dokumen. Ini kalau ingin menambahkan halaman kosong. Kemudian pemisah halaman, misalkan kita mengetik nih Vivi, kita nah ini oke, kita coba lagi ya. Misalkan kita mengetik Vivi suka dengan Johnny karena good looking. Oke. Nah, misalkan seperti ini kan. Nah, misalkan kita mau langsung kita ganti halaman aja lah langsung. Ya udah, kita bisa langsung klik ini set. Nah, kita langsung ganti halaman ke bawah gitu, teman-teman. Kemudian kita bisa juga membuat tabel. Nah, di sini kan ada tabel. Misalkan, nah ini kita bisa bikin, misalkan tabelnya cuma 1 atau 2, ke bawahnya juga berapa, 2 kali 2. Nah, misalkan kita di sini bikin tabelnya 2 kali 2. Nah, di sini kan ada kayak tanda panah gitu kan, tanda plus gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk mengeblok seluruh tabel. Nah, bisa diblok, terus bisa kita edit. Nah, edit garis di tabel ini yang kemarin yang ada di home atau di beranda, yang di sini. Nah, di sini ngeditnya, misalkan kita mau bikin nggak ada garis, terus misalkan garisnya tampil semua, atau cuma garis atas, atau cuma kanan yang tampil yang ada. Nah, itu bisa. Terus misal ada pertanyaan tuh, Mas, kalau garisnya nggak dihapus semua, nanti terus ngeditnya gimana? Nah, bisa teman-teman. Misalkan ya, ini garisnya kita hilangin ya, misalkan kita hilangin, nah, tanpa batas. Nah, tuh hilang, kayak nggak ada tapi bisa kita lihat, di sini tetap ada plusnya. Kalau mau garisnya dihilangin, saran biasanya tuh dipakai cara ini buat membuat tanda tangan supaya presisi letaknya atau kebutuhan yang lain. Nah, biasanya tuh ditulis dulu di tabelnya, baru diedit. Contoh ya, misalkan gini, biasanya kalau bikin tanda tangan, misalkan ini Ibu Susi, kemudian di gini, Ibu Susi
di spasi, terus tanda tangan ini. Nah, misalkan di sebelah sini kita copy biar cepat. Nah, di sebelah sini misalkan Ibu Asluk misalkan ya. Nah, biasanya itu cara ini digunakan agar tanda tangan, biasanya kalau saya ya makanya tuh agar tanda tangan biasanya presisi atau sama. Misalkan, nah kalau ini kan kita tahu sama, misalkan kita blok terus kita edit, letaknya kita posisikan di tengah. Nah, kita tahu bahwa di sini letaknya sama, jaraknya segini, segini sama, soalnya dibatasi dengan garis. Tapi beda lagi kalau kita bikinnya beda, misalkan tanda tangan terus kita spasi misal Ibu Rati. Nah, kita kalau bikin di sampingnya gini susah kan, nggak bisa, susah. Bisanya kita tap dulu kan, terus kita sesuaiin, terus nanti kalau kita tengahin kadang juga berubah lagi. Nah, salah satu caranya teman-teman itu bisa pakai tabel. Jadi bisa kebutuhan seperti ini. Misalkan juga ya, misalkan tanda tangannya ada 3, ya udah teman-teman bisa bikin tabelnya itu 3 gini. Nah, dan otomatis ukurannya sama dari tabel yang pertama ini sama yang ini itu sama ukurannya, jadi enak. Misalkan bla 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 terus tanda tangan loh, ukurannya sama, terus di sini nah sama, nanti jadinya hasilnya akan sama. Terus nah terus misalkan tanya kan, loh tanda tangan tapi kok ada garisnya. Nah, bisa teman-teman. Nah, fungsi dari garis batas tadi dihilangin seperti itu. Jadi yang penting kita buat tabelnya dulu. Misalkan ini buat tanda tangan loh ya, atau kebutuhan yang lain, bikin tabel dulu, isi sesuai dengan misalkan ini tanda tangan atas nama siapa, kemudian nah kalau ukurannya udah pas baru di blok, terus pergi ke beranda atau home. Nah, ini tinggal dihilangin. Nah, jadi hasilnya nanti presisi teman-teman, terus hasilnya itu nggak ngacak. Kalau misalkan ini diedit, jadi ini nggak ngaruh yang di sini, jadi enak gitu teman-teman, kan lebih enak. Nah, ini salah satu cara yang biasanya saya gunakan buat bikin proposal atau kebutuhan lain yang sekiranya tulisannya harus presisi, antara kanan dan kiri harus sama, dan kalau diedit juga enak gitu. Lanjut, nah kemudian oh ya, kalau tabel tuh kalau mau menambahkan simpel itu di sini ada tanda tambah, ya udah diklik, tabelnya akan bertambah. Kemudian untuk di sampingnya juga bisa tambah di sini bisa, atau kita tambahin mulai dari sini juga bisa. Tuh, kemudian untuk fungsi selanjutnya, nah ini digunakan buat menyisipkan sebuah gambar. Oke, menyisipkan sebuah gambar. Jadi bisa gambar dari bentar loading. Nah, bisa gambar dari laptop atau dari Google Drive. Misalkan ini gambarnya ya kan, tuh kita bisa menyisipkan gambar dari sini, menyisipkan gambar. Terus nah ini kan ada pilihan nih, ada ini dari laptop atau pokoknya di sini, kemudian dari stok gambar, kemudian ini mencari online, gambar online yang tentunya harus pakai koneksi. Nah, ya udah kita bisa menyisipkan gambar di sini teman-teman. Tuh. Terus kita juga
bisa. Nah biasanya kan teman-teman biasanya juga bikin kan, misalkan kayak bentuk-bentuk. Nah bentuk-bentuk kayak gini, misalkan ini, misalkan kotak, atau misalkan bentuk segitiga, nah macam-macam. Dan juga ada juga yang garis. Nah bisa juga bikin garis. Nah terus ada juga icon, misalkan kita mau bikin sesuatu terus harus menyisipkan icon, ya udah kita bisa menyisipkan icon. Kemudian ini model bentuk 3D. Kemudian ini seperti bagan-bagan bisa juga dipakai, dan pilihannya juga banyak. Kemudian ini juga bagan, bisa digunakan untuk kita menampilkan data agar lebih enak dipandang dan dipahami oleh orang lain. Misalkan bisa berupa garis seperti ini, bisa bentuk lingkaran, bisa juga bentuk ini balok, macam-macam teman-teman. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Nah kemudian apa lagi ya? Mungkin itu dulu kalau fungsi yang ini header. Oke, untuk header dan footer itu, kalau header tuh di bagian atas halaman, kalau footer itu bagian bawah. Bisa diingat teman-teman, kalau header itu atas ini, kalau footer itu bawah. Jadi di sini. Misalkan ini contoh. Kita mau bikin nomor di atas, ya kan? Jadi header kan, header. Nah, di sini header, terus footer. Nah, kalau mau bikin nomor, misalkan kita bikin nomor di atas. Nah, ini nomor halaman. Nah, ini halaman di atas, halaman yang atas, terus bawah, terus ini yang di samping. Nah, misalkan kita klik di atas ya, misalkan di tengah. Nah, ya udah, nah seperti ini teman-teman. Nah, halamannya di atas. Kemudian kalau kita mau bikin yang di bawah, ya udah tinggal pilih yang di bawah. Di bawah posisi di tinggi, tengah, atau di pinggir, apa-apa ya, bisa tuh kan, bisa. Kemudian bisa kan di atas atau di bawah. Oke. Nah terus biasanya yang paling dan kita juga bisa milih, kadang teman-teman khusus itu kadang nggak tahu biasanya. Nah untuk format penomoran di header atau footer itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang paling sering digunakan itu kan angka dan Romawi. Nah tapi kadang teman-teman ada yang nggak tahu. Nah caranya itu di sini, format nomor halaman. Tinggal teman-teman pilih aja. Nah di sini yang format nomor ini bisa teman-teman pilih, misalkan formatnya itu angka, kemudian abjad, terus ada lagi Romawi. Nah, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk mungkin itu dulu untuk video kali ini, pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar Microsoft Word. Sekian dan terima kasih. To be continue next video.